Selamat sore para pemirsa. Satu Damsir kini ada pengikuti warta berita PTS tanggal 4 Oktober. Taifun Kraton kemarin siang mendarat di Chaokang, Kaohsiung yang kini telah melemah menjadi depresi tropis. Badan Cuaca Pusat telah mencabut peringatan laut dan darat pada pagi ini. Namun kemarin di kawasan Kaohsiung dan Pingtung bertiup angin kencang dengan kecepatan berlevel 14 hingga 15. Beberapa pengendara motor jatuh tertiup angin. Di Kaohsiung sempat terjadi pemadaman listrik terhadap lebih dari 150.000 rumah tangga. Warga kaget melihat atap rumah tersibak oleh angin kencang. Taifun Kraton bukan cuma membawa hujan, namun juga angin kencang yang bersifat destruktif. Cuplikan video memperlihatkan truk barang berguncang, kemudian terguling akibat hembusan angin kencang. Sopir truk akhirnya berhasil lolos setelah mendapatkan bantuan polisi. Jalanan di dekat stasiun Software Technology Park juga berantakan. Bukan cuma tiang lampu jalan yang putus tertiup angin, papan seng berukuran besar juga menimpa atap mobil yang diparkir di pinggir jalan. Tiang lampu merah juga berguncang akibat diterpa angin kuat. Angin kencang dan hujan deras menerjang bagian dalam sebuah bangunan di Kaohsiung. Jendela di lantai 41 pecah tertiup angin. Melihat pintu kaca nyaris pecah tertiup angin, sebanyak 7 hingga 8 staf Hotel Grand Highlight di Kaohsiung serentak menahan pintu dengan tubuh mereka. CWA menyatakan, akumulasi curah hujan di distrik Ruifang, kota New Taipei tanggal 3 mencapai 734 mm. Volume hujan dalam satu hari di stasiun Keelung juga memecahkan rekor tahun 1980. Angin monsun timur laut yang semula diperkirakan akan bergerak ke selatan tanggal 4 masih tersendat di utara dan diperkirakan akan membawa udara dingin ke wilayah selatan pada Senin depan. Taifun Kraton dengan angin kencang berkekuatan level 17 menghancurkan kota Kaohsiung. Banyak jendela besar pada toko yang pecah karena tertiup angin yang terlalu kencang. Bahkan ada yang mengerahkan beberapa orang untuk menutupi kaca, namun tetap tertiup terbang. Pakar guru fisika mengingatkan menahan pintu dan jendela tidak berguna dan menyarankan sebaiknya memaku papan kayu pada seluruh pintu agar lebih aman. Etalase supermarket nyaris pecah. 3 staf segera berupaya menahan sekuat tenaga. Detik berikutnya pintu pecah tertiup angin, orang-orang juga terhempas ke belakang. Namun pakar mengingatkan bahwa kekuatan angin Taifun Kraton mencapai level 17. Menahan pintu dengan tangan atau badan tidak efektif, bahkan dapat beresiko cedera. 气疾风的情况下，每平方公尺大概有400公斤重的力道压上来，所以呢，我们手掌面积很小。那你去挤压的时候，反而造成这整片这个落地窗呢，它的受力这个不平均，所以反而更容易破。 Di bawah hembusan angin kencang skala 17, tekanan sebesar 400 kg per meter persegi akan timbul. Menekan pintu dan jendela juga dapat menyebabkan tekanan tidak merata. Selama ada sebagian kecil yang pecah, seluruh kaca akan retak dan yang menanggung akibatnya adalah orang yang menahan pintu. Disarankan memasang balok kayu di belakang pintu dan jendela untuk efek yang lebih stabil. Tos serba di sebelah rumah sakit Chaokang ini juga sangat parah. Peralatan dan perlengkapan di dalam toko porak-poranda. Petugas menyemprotkan air untuk membersihkan lantai. Kawasan di dekat distrik Renwu, Kaohsiung tergenang air akibat hujan dan taifun tanggal 3 sore. Taifun dan angin kencang melanda Kaohsiung, menyebabkan pohon di atas jalan tumbang dan memengaruhi lalu lintas. Pemkot segera meluncurkan upaya penanggulangan bencana dengan harapan dapat memulihkan kondisi kota dalam waktu 3 hari. Kerusakan parah juga dilaporkan terjadi di Pingtung dan Taitung akibat tiupan angin taifun. Desa Lai di Pingtung terjadi tanah longsor yang telah turut memutuskan jalanan. Ada sebuah menara antena di bagian atap gedung komunitas desa Nepu yang dilaporkan patah dan jatuh ke bawah. Sementara itu, jembatan Shenshui di Cipen di Taitung terendam oleh luapan air Sungai Mukwa. Jalur kereta menuju selatan diberitakan ada tanah longsor, sehingga mengacaukan transportasi antara Taitung dan selatan Taiwan. Tanggal 3 Oktober malam, hujan deras turun di Desa Lai, Kabupaten Pingtung. Air lumpur dan batu pun menghalangi jalan. Menara telekomunikasi tidak mampu menahan tiupan angin kencang, sehingga patah dan jatuh dari atap ke halaman tengah. Kondisi menegangkan ini kebetulan direkam oleh warga. Banyak papan reklame toko di Pingtung yang tertiup roboh. Kerugian akibat taifun sulit diprediksi. Di Taitung, hujan deras menggenang aliran sungai. Jembatan Shenshui di Cipen terendam. Selain itu, karena tanggul di sungai Taimali jebol, aliran lumpur yang mengalir dari daerah pegunungan menuju desa Tawang menyebabkan banjir besar. Jalur kereta api menuju selatan juga terjadi tanah longsor. Fondasi rel kereta pada jalur antara Taimali dan Cipen tergerus. Kereta api dihentikan secara darurat.
Kebakaran terjadi di Rumah Sakit Antai di Tongkang di Pingtung kemarin pagi. Asap tebal menyebar hingga ke kamar pasien di setiap lantai. Petugas medis segera mengevakuasi pasien, namun tetap menyebabkan 8 pasien dan 1 staf medis meninggal dunia. Kantor Kejaksaan dan petugas damkar tiba di lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi. Staf medis bergegas memindahkan pasien yang terbaring di atas ranjang ke lorong rumah sakit. Suasana di lokasi kacau balau karena kebakaran terjadi di Rumah Sakit Antai di Tongkang, Pingtung, tanggal 3 pagi. Banyak pasien yang duduk di kursi roda, terbaring di ranjang, dipasang infus, mengenakan jas hujan, dan dibawa keluar. Aula dan lorong di lantai pertama dipadati sejumlah pasien dan keluarganya. Ada pasien masih trauma saat membayangkan turun dengan tangga di dalam kegelapan dan tersedak asap. Petugas memasuki rumah sakit untuk melakukan pencarian dan menyelamatkan 8 pasien dan seorang staf. Namun ke-9 korban tersebut dinyatakan meninggal walau telah dilarikan ke rumah sakit. Petugas mengasumsi bahwa kebakaran terjadi di ruang pemasok listrik di lantai 2, menyebabkan asap menjalar ke lantai lain. Tanggal 4 pagi, staf medis sibuk menata lingkungan sekitar. Petugas damkar dan staf Kejaksaan Kabupaten Pingtung tiba di lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti. Penyebab dan tanggung jawab terkait masih perlu diselidiki lebih lanjut. Taifun ditambah angin muson timur laut memberikan dampak pada hujan yang turun di Keelung dan Ruifang di utara Taiwan, mencatat rekor hujan yang tertinggi dalam sejarah, dan banyak laporan tentang bencana tanah longsor. Di antaranya ada bagian bukit bergerak jalan akibat longsor skala besar di Jalan Xingfeng di Keelung. Tebing di samping pabrik pembakaran sampah juga longsor, menyebabkan 10 truk sampah terjebak. Komunitas di Jalan Xingfeng, Keelung dapat melihat bukit besar berjalan dari atap, membuat para penghuni ketakutan karena topan keraton. Curah hujan di Keelung mencatat rekor baru setelah 78 tahun sejak stasiun pemantau didirikan. Selain itu, tebing di sebelah pabrik pembakaran sampah juga longsor akibat hujan deras. Ada 10 truk sampah yang terjebak, beberapa tertimbun tanah dan batu. Selain itu, di Ruifang, kota New Taipei, dalam 2 hari terakhir juga tercatat hujan deras lebih dari 1000 mm. Jalan satu-satunya menuju Rumah Amei terputus akibat longsor, di mana ada 180 orang terjebak di atas gunung. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.